saya Irma Fakisnaini dari SMP PGRI 1 Pakistan Malang, dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, PPG dalam jabatan BAS 3 PAI 6 akan melakukan uji kinerja PPL pembuatan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mas Raka? Persiapan. Berdoa mulai. Sudah? Anak-anak, sekarang kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bernalar mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Andi, Damian, Eva, Evi, Fadila, Irfan. Oh, Irfan kenapa? Sakit. Nah. Adi Putra, Fahru Rozi, Mahmudi, Mariska, Daru, Kesha, Raka, Randy, Reva, Rizky, Sandi, Yulia, Galang, Torik. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sudah ada di depan ini. Ayo tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqawmin su'an la maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, anak lihat di sini ada ayat tentang takdir. Bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Masih ingat pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada hari kiamat, tentang hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? 5. Ya, 5. Apa sih artinya percaya pada hari kiamat itu? Rosi? Iman hari kiamat artinya percaya adanya hari
kiamat. Ya, percaya akan adanya hari kiamat. Kira-kira kapan datangnya hari kiamat? Demikian, kapan ya? Tidak ada yang tahu selain Allah. Ya, tidak ada yang tahu selain Allah. Baik anak-anak, sebelum Wirma lanjutkan, tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, agar kalian mengetahui apa sih artinya iman itu, apa artinya iman kepada qadar dan qadar, kemudian mengimplementasikan. Jadi penerapannya di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Sebelum kita nanti masuk ke pembelajaran, silakan dibuka dulu HP-nya, anak-anak, silakan dikeluarkan. Nah, Bima akan memberikan Google Drive. Nah, di sana akan Bima share tentang materi kita yang sudah disebarkan linknya. Raka sudah dikirim linknya tadi ya? Ya, sudah ada di grup, silakan dibuka. Yang atas itu ada prikasnya, silakan dibuka. Dibuka. Sudah selesai kertasnya? Kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum Bu Irma akan menerangkan sedikit tentang iman kepada qadar dan qadar, anak-anak silakan dilihat. Ada tayangan ini, nanti akan Bu Irma tanyakan apa sih kaitannya Bu antara tayangan tentang gempa magnitudo 7,9 guncang Maluku, BMKG keluarkan peringatan dini tsunami. Nah, silakan disimak dulu anak. Nanti silakan disebutkan kaitannya. Di hari membuat kepanikan warga di kawasan pelabuhan. Inilah video amatir yang memperhatikan kepanikan warga di pelabuhan Kota Tua Maluku Negara, Maluku saat gempa berkekuatan magnitudo 7,9 yang mengguncang Maluku Barat Daya pada hari Selasa dini hari. Titik gempa yang terjadi ini berada pada kedalaman 131 km pada jarak 148 km ke arah barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa ini terjadi lewat situs BMKG. Sementara itu, suasana di Kota Ambon terlihat tenang. Tidak ada kepanikan warga meski baru saja diguncang gempa dengan magnitudo 7,9. BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Meski demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terjadinya gempa susulan. Gempa bermagnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku. Gempa yang mengguncang wilayah Maluku terjadi pada kedalaman 131 meter dengan titik gempa sekitar 148 meter barat laut Maluku Tenggara Barat. Sudah? Tsunami ini dicabut 3 jam setelah gempa terjadi. Informasi ini juga tertuang dalam laman BMKG. Sebelumnya, gempa itu terjadi pada mengaitkan hubungannya antara pelajaran yang akan kita pelajari dengan tayangan yang ditayangkan Birma tadi. Siapa yang mau? Oke, Damian, silakan dibacakan. Apa kaitannya? Gempa merupakan salah satu takdir dari Allah. Ya, bagus. Gempa itu merupakan takdir yang tidak bisa dihindari. Itu semuanya dari Allah, anak-anak. Kita tahu bahwasanya semua makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu kita sudah ditetapkan namanya kodok. Firman akan menjelaskan dengan pukul 00:47 waktu Indonesia Barat. Nah ini Firman ada Facebook.
dapat dihidupkan. Model duduk sedang mencari perangkat. Nah, ini ada bahasan tentang iman kepada kodok dan kodok. Apa sih iman tadi? Iman tadi agama Budi. Iman artinya percaya. Iman itu sudah percaya ya. Kalau kodok dan kodok apa kira-kira? Nah, ini dibuka. Kodok menurut bahasa artinya penciptaan, ada hukum, ada pemberitahuan, kehendak, ketetapan dan perintah. Sedangkan kodar, apa sih bu kodar itu? Kodar itu kepastian, peraturan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah kodar itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu sejak kalian belum dilahirkan. Jadi ketika ibu kalian sudah hamil 4 bulan itu sudah dituliskan siapa jodoh sampean, meninggalnya kapan, jodohnya siapa, meninggalnya kapan, dan lain-lain sudah ada itu sudah dituliskan. Jadi sebelum sampean terlahir itu sudah ada ketetapannya. Kalau qadar apa bu? Kalau qadar itu ketetapan yang sudah kita jalani. Contohnya sampean masuk ke SMP PGRI 1 pakai saji sudah ketetapan, sudah takdir yang sampean jalani. Hari ini bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat walafiat, itu namanya takdir. Pertanyaannya, apakah takdir bisa diusahakan? Bagaimana? Bisa? Bisa atau tidak? Ada yang jawab yang bisa, ada jawab yang tidak. Anak-anak, saya lanjutkan. Takdir. Nah, takdir dibagi menjadi 2 macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrab. Kalau takdir mu'alaq itu yang bisa diusahakan. Kalau diubah nggak bisa bu, karena sudah ditetapkan. Kalau diusahakan bisa. Bisa nggak diusahakan? Hari ini ulangan matematika, sementara saya nggak bisa matematika. Akhirnya apa yang dilakukan? Iya, harus belajar, malamnya belajar, jangan tidur, apalagi main game. Bisa kan yang harusnya ketetapan takdirnya dapat 0, bisa jadi dapat 70, 80. Itu namanya takdir mu'alaq. Beda dengan takdir mubrab. Takdir mubrab itu terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diusahakan. Siapa yang bisa kasih contoh yang nggak bisa diusahakan? Saya. Apa contohnya? Meninggal. Iya, meninggal. Bu, kalau meninggal sudah ditetapkan belum? Sudah. Makanya dalam istilah orang Jawa itu kalau 4 bulan ada peristiwa nyelamati ya, 4 bulanan. Di 4 bulan kehamilan Allah itu sudah menyiapkan ruhnya. Dari sana sudah ditetapkan itu bakal jodoh siapa, meninggalnya usia berapa. Bu, kalau istilah silaturahim memperpanjang umur bagaimana? Memperpanjang apa kalau silaturahim? Ya, tali persaudaraan memperpanjang keberkahan umur. Jodoh bisa diusahakan nggak? Bisa. Jodohnya si A-nya jelek karena doanya didoakan setiap hari jadi ganteng, jadi cantik, bisa diusahakan. Karena jangan putus asa dengan takdir. Nah, kemudian tadi ada dalilnya ya, yang kita bacakan. Maaf nih. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah takdir kecuali manusia itu bisa merubah sendiri. Contohnya belajar tadi kan, sampai kalau nggak bisa belajar jangan malah tidur, juga nggak bisa habis tidur, HP-HP terus, itu namanya tidak bisa merubah diri sendiri. Sudah? Sekarang begini ya, untuk tugas silakan anak-anak membentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan langsung anak berdiri. Nah, dibagi. Karena akan diminta membuat my paper. Jadi membuat peta konsep tentang iman kepada Allah dan
Baik anak-anak, kalau sudah selesai, silakan nanti saya panggil satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil peta konsepnya. Kemudian anak-anak yang sudah yang terbaik nanti ada hadiahnya tersendiri. Baik, kita awali dari kelompok satu. Silakan kelompok satu maju dulu. Dan silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok satu. Beriman kepada Qadar dan Qadar berbuah ketenangan. Pengertian Qadar dan Qadar artinya keputusan Allah terhadap semua makhluknya sejak zaman abadi. Macam-macam Qadar dan Qadar Allah, ada Qadar dan Qadar atau takdir Allah dibagi menjadi dua. Takdir mu'tarom merupakan takdir yang telah ditentukan Allah, selara pasti dan berdasarkan bagi setiap makhluk. Contoh perilaku beriman kepada Qadar dan Qadar. 1. Haris adalah seorang murid yang cerdas. Ia yang belajar dalam jangka waktu yang lama. Ia belajar hanya beberapa menit sebelum waktu ulangan. Dimulai ketika menerima hasil ulangan, ia mendapatkan nilai yang memuaskan. 2. Zidan berusia 13 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 8. Kehidupan Zidan masih panjang. Dasar usia hidup rata-rata penduduk Indonesia yang sekitar 64 tahun. Hubungan antara Qadar dan Qadar. Qadar dan Qadar merupakan satu kesatuan. Qadar merupakan ketentuan, kehendak, kemauan atau kegagalan yang Allah akan terjadi. Adapun Qadar merupakan perwujudan dari kehendak atau ketetapan Allah yang terjadi. Qadar lebih dahulu ada daripada Qadar. Terima kasih, tepuk tangannya untuk kelompok satu. Silakan duduk. Berikutnya kelompok dua, silakan. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok dua. Pengertian Qadar dan Qadar. Qadar yaitu ketetapan Allah sejak sedang mencari mereka. sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertentu sesuai dengan kehendaknya. Adapun contoh perilaku beriman pada Qadar dan Qadar. Haris adalah seorang murid yang cerdas. Ia jarang belajar dalam jangka waktu yang lama. Ia belajar hanya beberapa menit sebelum waktu ulangan. Dimulai ketika menerima hasil ulangan, ia mendapatkan nilai yang memuaskan. Ketika kelas 1 SMP Zahid adalah seorang yang berprestasi biasa namun bersifat keturunannya. Ia mampu mengajar ketinggalan dari teman-temannya. Akhirnya mendapat pelajaran di sekolah yang mampu menjadi yang Terima kasih disampaikan. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, bagus sekali. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Baik anak-anak, kita sambut kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil mind mappingnya. Silakan kelompok 3. Pengertian Qadar dan Qadar. Qadar yaitu ketetapan Allah SWT sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan oleh semesta sesuai dengan kehendaknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah SWT dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih kebetulannya. Baik anak-anak,
karyanya. Mendatangkan diri kepada Allah Semua jelas baca dan berdoa tidak menunjukkan sikap ini. Sudah, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya anak-anak. Terima kasih dari semua kelompok, sudah bagus-bagus, terutama dilihat dari penampilannya ya. Penampilannya ada yang pakai warna merah, hijau, putih dan lain-lain. Sudah, anak-anak? Jika sudah, silakan hari ini siapa yang mau menyimpulkan tentang presentasi teman-teman kalian tentang pembelajaran yang sudah diberikan. Ya, silakan Ariska. Kesimpulan ketetapan Allah sejak kita belum lahir. Ya, kesimpulannya menurut Mariska tadi yang sudah dipelajari, yaitu qada itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak sebelum lahir. Yang lainnya yang mau menyimpulkan? Ya, Kakak. Qada ketetapan Allah sejak zaman azali. Ya, kalau qada tadi ketetapan Allah sejak zaman azali, kalau qadar namanya takdir Allah yang sudah kita jalani. Bagaimana tadi sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, tadi kita membahas tentang apa, Nana? Ya, qada dan qadar. Kemudian tadi qada dan qadar itu terbagi ada dua macam. Ada takdir itu ada dua. Takdir apa dan apa tadi? Mualah dan mubrom. Apa pengertiannya takdir mualah? Ada yang tahu? Mualah bisa diusahakan. Iya, kalau takdir mualah itu bisa diusahakan, Bu. Kalau takdir mubrom, ada yang tahu? Ya? Yang tidak dapat diusahakan. Ya, takdir mubrom itu ketetapan Allah yang tidak bisa diusahakan. Contohnya mati, lahir itu sudah ada ketetapannya dan tidak bisa diajukan dan digugurkan. Baik, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya apa yang kita jalani itu semua sudah merupakan takdir Allah. Tetapi takdir yang buruk, takdir yang jelek bisa diusahakan untuk menjadi takdir yang baik, bisa diusahakan. Jadi anak jangan pesimis. Anak harus tetap semangat dan optimis. Sudah? Sekarang kalau sudah anak silakan dibuka HP-nya lagi. HP-nya dibuka, di linknya itu ada link post test. Dibuka link post testnya. Link post testnya dibuka. Nah, cek. Nanti di scroll bawahnya aja biar kelihatan. Nah, saya buka di sini. Yang atas. Nah, silakan nanti diisi nama, kemudian kelas, kemudian langsung dikerjakan. Hanya ada 5 soal aktivitasnya. Nah, silakan langsung diklik, nanti nilainya akan segera keluar. 1 poin, 1 nomor poinnya 20 poin. Saya kasih waktu 5 menit ya, 1 menit untuk 1 nomor. 1 menit untuk 1 nomor. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan proses? Ada yang mengerjakannya ya, karena tadi di pretest anak-anak nilainya masih rendah.
langsung di poster karena sudah bagus-bagus semuanya. Baik anak-anak, sekarang akan beliau umumkan siapa kelompok yang terbaik tadi. Kelompok yang terbaik akan mendapatkan sejumlah uang. Silakan maju, kelompok yang terbaik dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 mendapatkan uang 2 juta rupiah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan dulu. Silakan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa minggu depan kita belajar masih tentang iman kepada qadar dan qadar, tapi kita nanti akan belajar tentang contohnya dan kita akan ada proyek lagi yaitu memakai role playing. Bagaimana nanti kita lihat di pertemuan minggu depan. Baik anak, saya tanya hari ini bagaimana pelajaran untuk materi iman kepada qadar dan qadar, apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Dan terima kasih, kurang lebihnya beri mohon maaf. Sebelum kita selesai pembelajaran ini, mari kita